Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang macam-macam klasifikasi jaringan komputer yang beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri Dini Nurasikin, yang kedua ada Lailatul Jamilah, yang ketiga ada Fitri Wulandari, yang keempat ada Syarwan Hidayat, dan yang kelima ada Eziwana Saputri. Jadi terdapat beberapa jenis jaringan komputer yang dapat dibedakan dari jangkauan geografis, topologi, media transmisi, dan peranan komputer. Berdasarkan jangkauan geografis ini, ada LAN atau disebut juga Local Area Network, yaitu adalah jaringan komputer yang mempunyai cakupan jaringan yang tidak terlalu luas. Biasanya nih jaringan LAN ini digunakan pada bangunan yang tidak terlalu besar, seperti perkantoran, sekolahan, dan rumah. Fungsinya itu cukup untuk membuat Anda menjadi merasa lebih dimudahkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berikut adalah fungsi-fungsi dari jaringan LAN. Yang pertama, menghubungkan beberapa perangkat komputer. Yang kedua, proses perpindahan file menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menggunakan perangkat printer secara bersamaan. Yang kedua, ada jaringan MAN, yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan antara kota satu dengan kota yang lainnya. Jaringan MAN ini memiliki jangkauan yang lebih luas daripada jaringan LAN. Jaringan MAN tersendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, tidak dikelola hanya dengan pada satu organisasi. Yang kedua, jaringan MAN ini memiliki transfer data yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada WAN, di mana jaringan WAN ini jaringan yang dapat menghubungkan perangkat komputer dari antar negara atau antar benua dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di bawah tanah atau di bawah lautan. Fungsi WAN tersendiri yaitu yang pertama ada jalannya proses pertukaran informasi komputer lebih mudah. Lalu yang kedua, perpindahan arus informasi jadi lebih efisien. Yang ketiga, dapat menghemat biaya operasional yang cukup besar. Yang keempat, ada internet. Dalam berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, setiap orang telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Internet saat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang karena dapat membantu di berbagai kegiatan sehari-hari. Dari mulai kegiatan bertugas, membuat tugas, bekerja, atau hanya sekedar melihat hiburan saja. Menurut topologi yang pertama, topologi bus. Konfigurasi yang cukup sederhana dari topologi bus membuat jenis topologi jaringan komputer ini banyak digunakan untuk instansi atau perkantoran dengan skala yang kecil. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi bus, kelebihan dari topologi bus yaitu yang pertama, Anda memungkinkan untuk menambah klien atau workstation yang baru. Yang kedua, karena menggunakan kabel yang sedikit, biaya instalasinya cukup terjangkau. Kekurangan, kurang efisiennya proses pengiriman dan penerimaan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang kedua, topologi mesh. Karena bentuk konfigurasi yang antar komputer terhubung secara langsung, topologi mesh juga dapat dikatakan sebagai topologi jala karena hanya digunakan dengan satu kabel saja. Adapun kelebihan dari topologi mesh, yang pertama, bandwidth limit yang dimilikinya cukup besar. Yang kedua, keamanan data ketika proses perpindahan antar komputer cukup baik. Yang ketiga, risiko terjadinya kebakaran arus data cukup kecil karena terdapat banyak jalur pengiriman. Yang ketiga, topologi ring atau cincin. Sebuah jaringan komputer yang rangkaiannya seperti cincin karena antar komputer terhubung membentuk titik-titik yang masing-masing titik tersebut berhubung dengan dua titik lainnya. Masing-masing perangkat komputer atau titik yang berhubung akan berfungsi sebagai repeater yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Kelebihan dari topologi ring yang pertama, perancangan dan
pengimplementasian yang cukup mudah. Yang kedua, biaya dari proses instalasi cukup mudah. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya, tingkat kecepatan koneksi pada topologi ring lebih tinggi walaupun data yang dikirim cukup berat. Yang keempat, tidak banyak menggunakan kabel saat proses instalasi. Topologi tree. Jika topologi bus dan topologi star digabungkan menjadi satu jaringan komputer, maka akan terbentuk sebuah jaringan baru yang dinamakan dengan topologi tree. Mengapa dinamakan dengan topologi tree? Karena bentuk rangkaian antar perangkat komputernya menyerupai sebuah pohon. Kelebihannya, mudah untuk dikembangkan lagi untuk menjadi jaringan komputer yang lebih luas. Karena rangkaian topologi yang terpusat, maka pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya, kinerjanya cukup lambat jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Penggunaan kabel instalasi yang cukup banyak dan mengakibatkan biaya pemasangannya menjadi lebih mahal. Topologi star. Topologi star yaitu salah satu jenis topologi komputer yang cukup banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan jenis topologi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari jenis topologi star. Kelebihan topologi star yaitu jika terdapat suatu perangkat klien yang mengalami masalah, jaringan akan tetap berjalan dengan baik. Faktor keamanan data di dalam topologi star cukup tinggi. Anda sebagai pengguna akan dimudahkan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kekurangannya, proses instalasi yang memakan biaya cukup mahal karena menggunakan kabel cukup banyak. Jika komponen hub atau switch mengalami masalah, maka akan berdampak ke seluruh perangkat komputer. Topologi star memiliki ketergantungan terhadap terminal pusat. Berdasarkan media transmisi, yang pertama yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network adalah jaringan komputer yang sudah tidak menggunakan kabel sebagai media perpindahan informasi maupun datanya. Kelebihannya dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, dapat mengakses data secara real time, proses instalasi yang cepat karena tidak perlu menggunakan kabel, dapat menjangkau lokasi yang tidak dapat terjangkau jika menggunakan kabel. Kekurangannya yaitu kecepatan transfer datanya lebih lambat jika dibandingkan menggunakan kabel. Perlengkapannya cukup mahal, memiliki kapasitas jaringan yang terbatas. Pembahasan selanjutnya, wired network. Jaringan kabel. Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang masih menggunakan jaringan kabel sebagai media dalam menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya dalam untuk proses perpindahan data. Terus ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, harga instalasinya cukup murah. Kedua, faktor keamanan data ketika proses perpindahan cukup aman. Ketiga, performa jaringan lebih stabil dan cukup tinggi. Kekurangan, pertama, karena masih menggunakan kabel, penggunaannya kurang fleksibel. Kedua, kabel harus ditempatkan di tempat yang aman. Selanjutnya, berdasarkan peranan komputer. Yang pertama, ada jaringan SLAN atau server. Jaringan komputer, jika berdasarkan dari peranan komputernya, adalah jaringan SLAN server. Di dalam penggunaannya, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, pertukaran arus informasi menjadi lebih cepat. Yang kedua, tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mempunyai backup sistem yang cukup baik. Keempat, data yang dibutuhkan unsur dipegang penuh pada server. Terus ada kekurangan. Pertama, biaya operasional yang cukup tinggi. Yang kedua, seluruh koneksi jaringan akan mati jika terjadi trouble pada server. Yang ketiga, harus menggunakan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Selanjutnya ada jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer seperti halnya jaringan server client. Jaringan ini pun juga memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam penggunaannya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari jaringan peer-to-peer. Kelebihannya, yang pertama, cukup mudah dalam proses instalasi. Kedua, lebih efisien dan fleksibel. Yang ketiga, setiap perangkat komputer yang terhubung
dapat berperan sebagai client atau server. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, faktor keamanan yang cukup rendah. Kedua, proses backup data masih dilakukan oleh masing-masing komputer. Ketiga, banyaknya jumlah file sharing yang akan berpengaruh kepada kinerja perangkat komputer. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran kita kali ini yaitu dengan memahami materi klasifikasi jaringan komputer, tentunya pengetahuan Anda tentang dunia informasi teknologi khususnya di bidang komputer akan semakin bertambah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.